Apa banyak anggota Pak Wahidin? Malang ada sekitar 70-an, Pak. 70-an. Wah, Iya, luar biasa. 70 anggota. PBMR namanya ya? Iya, Paguyuban Bengkel Malang Raya. Paguyuban Bengkel Malang Raya. Wah, luar biasa. Iya, itu nama awalnya itu, Pak. Terus sekarang di kita sudah kemarin legalitas sudah resmi terbentuk, namanya berubah menjadi Perkumpulan Praktisi Bengkel Malang Raya. Teman-teman ada di bengkel Mercedes-Benz. Dulu dia pegang mobil Mercy Istana, Pak. Jadi mobil Istana itu presiden ya repairnya ke dia kalau Mercy, gitu kan. Kemudian berhari-hari, berminggu-minggu nggak ketemu Pak masalahnya, padahal dia kurang senior apa kan. Sampai akhirnya malam-malam itu di bengkel ya dia pegang-pegang mobilnya. Iki sakitmu opo kan? Kok nggak ketemu-temu sakitnya. Nah itu sampai tirakatnya begitu, itu gimana itu di luar nalar kan. Jadi nggak butuh scanner lagi. Jadi menyayangi customer sampai begitu kan, sampai tak mobil-mobilnya diajak ngomong gitu. Betul memang, tapi itu ya sama lah terjadi juga kayaknya di tempat kami daerah sini. Malah kemarin itu ada yang unik, Pak. Apa tuh? Saya dapat kiriman mobil dari Madura, itu Honda Ellison itu loh, Pak. Ellison, oke. Ya, jadi di Madura, iya, ya di sana itu sudah 3 bulan nggak bisa nyala. Sampailah akhirnya yang punya bengkel ini bilang sama yang punya mobil bahwa, Pak, ini mobil ini kena guna-guna. Kita cari dukun, Pak. Jadi ini cerita baru ini, saya belum pernah dengar kayak gini. Jadi customer disuruh cari dukun, cari kiai supaya mobilnya bisa nyala. Masih ada yang ditunggu? Wah, Mas Priyo? Masih Pak, masih anak-anak masih menunggu ini Pak. Masih buka itu linknya. Mas Ferry X9, monggo Mas Ferry, suaranin di Mas Ferry. Oke Pak Ferry, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Bito. Mantap. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak. Tetap harus sehat selalu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Sudah tampil Pak Bito presentasi saya? Oke Pak. Siap. Ini sudah full screen. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu ya. Luar biasa semangatnya. Saya tidak bisa menolak undangan ini. Kalau Pak Wahidin sudah bilang, saya pikir hari Sabtu atau hari Jumat, Pak. Wah, hari Sabtu nih kan. Ternyata dilihat jamnya jam 19. Wah, ini luar biasa kan. Habis cari uang, masih lanjut. Tadi pengakuannya belum pada mandi gitu. Mungkin syaratnya gitu ya, kalau mau pinter itu jangan mandi cepet-cepet. Syarat wajib ini Pak. Syarat wajib. Jadi hari ini kita coba mengaji tentang otomotif ya. Ngaji bukan hanya soal agama, tapi soal apa hukum alam. Kok bisa gitu ya, sesama makhluk mati bisa saling bicara, antara mobil dengan alat scanner bisa saling ngobrol. Nah, ini ada produk namanya Launch. Launch itu lahir tahun 92. Jadi kalau Bapak tahu sejarahnya Launch itu perusahaan dari China tahun 92, ownernya itu kakak beradik, Pak. Nah, dia nawarin scanner itu dulu pakai sepeda dari rumah ke rumah gitu ya. Yang satu tukang dagang, yang satu lagi adiknya itu insinyur, Pak. Insinyur elektronik. Nah, Launch ini dulu cikal bakalnya permulaan dia membuat IC gitu ya, rumahan biasa. Nah sekarang dia sudah perusahaan internasional, kemudian sudah punya beberapa cabang di dunia dan fokusnya memang ke alat diagnostik dan beberapa pihak luar nanti kita coba lihat bahwa dia sudah dinobatkan sebagai scanner terbaik di dunia untuk yang aftermarket, gitu ya. Oke, kita mulai pelan-pelan. X31-nya di scannernya, jadi family-nya namanya X31, dari mulai awal dia versi 1 sampai sekarang
sudah puluhan bahkan ratusan ya versinya. Nah ini tadi Pak siapa ada yang bertanya ada berapa tipe X431. Kita punya X431 Pro, Pro 3 dan Pad 5. Nah ini tampilannya yang Pro versi 4 seperti ini. Soketnya ada di ujung atas itu yang nongol sedikit, jadi ada pairnya bisa dimasuk tenggelam ataupun keluar gitu ya, nongol seperti ini. Ini adalah normal diagnostik dan special function serta ada offline coding. Nah, kenapa namanya Pro? Pro itu dinobatkan untuk orang profesional, Pak. Jadi untuk bengkel, ya mau bengkel rumahan, mau bengkel sedang, mau bengkel besar, minimal kita yang paling sederhana namanya Pro. Kemudian ada lagi tingkatan ke tengah-tengah ada namanya Pro 3. Nah, Pro 3 ini ada extra plusnya, nanti kita coba lihat. Kemudian ada guide function, jadi cara step by step penyelesaian masalah. Kemudian bisa di-add itu tambahan untuk HD3. HD3 itu Heavy Duty Box 3, di mana nanti buat scanner khusus truk. Jadi dia bisa digabungkan untuk truk. Ya. Kemudian yang paling tinggi, yang paling advance adalah X431 Pad 5. Ya, tampilannya seperti dongle ada desktopnya seperti itu, lebih lebar, lebih besar, lebih tebal, dan dia bukan waterproof ya, dia kena cipratan air tidak masalah. Ini ada IP protection-nya di situ, kemudian ada online coding dan online programming. Apa itu online coding, online programming nanti kita coba akan bahas. Tapi secara singkat, kebutuhan masing-masing scanner ini akan berbeda-beda tergantung dari mana kita punya kebutuhan yang terpenting. Oke. Kemudian apa sih setelah itu perbedaannya atau kenapa Bapak harus memilih launch? Kita sebutnya sebagai value proposition. Kalau Bapak belajar ingin mengembangkan bengkel, sebenarnya jujur bicara Pak, yang Bapak jual itu bukan jasa Bapak. Bukan barang Bapak atau spare part Bapak atau apapun yang Bapak bisa laku di pelanggan itu mencari Bapak karena value Bapak, gitu ya, Bapak Ibu lah sini kalau ada ibu-ibu di sini ya. Apa tuh value? Value itu adalah persepsi customer melihat bengkel Bapak, persepsi customer melihat produk saya. Jadi yang dibeli sama customer itu adalah persepsi, citranya ya. Kalau kita mau lihat itu sesungguhnya citra. Nanti Bapak bisa belajar lebih lanjut seperti kayak bicara di HBBA Jawa Timur, bagaimana sih kita bisa, kenapa kok ada satu orang sukses, bengkelnya ada lagi yang tidak sukses. Kenapa sih dokter itu kok dokter senior tapi nggak sukses, ini ada dokter kesehatan masih muda tapi pasiennya rame gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya ada polanya. Ya, lagi-lagi pola itu sebenarnya tirakat paling tinggi, hierarki paling tinggi adalah keberuntungan. Nah, keberuntungan itu bisa diciptakan ternyata ya. Keberuntungan adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan dan berani memutuskan. Kalau Pak punya kesiapan untuk menghadapi pandemi, ini timingnya yang bagus nih buat pandemi. Orang-orang masih mengandalkan buka bengkel pakai space gitu ya. Tetapi Bapak nggak punya tuh yang namanya bengkel rumah, ya nggak punya space, buru-buru buat parkir aja mungkin masuknya cuma sepeda. Tetapi dia sukses untuk keliling gitu ya, walaupun pakai baju hazmat gitu, pakai protokol kesehatan, dia cuma pasang di Facebook, OLX, pasang di marketplace yang lain, mempertawarkan jasa perbaikan mobil dan perawatan mobil on the spot, bisa jauh lebih sukses. Ya. Karena melihat pandemi ini adalah kesempatan, apalagi dia mengharapkan adanya PPKM. Jadi kehidupan itu kan jungkat-jungkit ya Pak. Ya, ada yang naik, pasti ada yang turun. Ada yang turun, pasti ada yang naik. Nah, gimana supaya kita bisa naik terus? Langkahnya adalah pola pikir. Bedanya adalah pola pikir. Nah, saya sangat menyambut baik PPKM ini digunakan untuk kita belajar lebih mendalami tentang satu knowledge baru. Nah, belajarlah tentang menemukan value proposition. Apa sih value proposition itu? Value proposition itu yang paling enak menjual adalah memberikan solusi dari ketakutan customer. Apa sih maksudnya? Misalnya gini, kalau orang sekarang takut keluar, kenapa? Takut terpapar loh Pak.
Terpapar apa? Terpapar corona. Berarti ada rasa ketakutan. Ketakutan itu akan hilang kalau Bapak bisa jualan masker, misalkan. Oh, masker ini adalah obat anti ketakutan corona. Oh, ada jamu nih, jamunya jahe, apa gitu ya, untuk menghilangkan ketakutan. Jadi yang paling penting adalah Bapak mencoba memposisikan sebagai customer Bapak, sebagai pelanggan bengkel Bapak, apa sih ketakutan yang paling mereka derita ketika dia masuk ke bengkel orang lain. Wah, takut Pak kalau spare part-nya nggak asli. Takut Pak bayarannya mahal Pak. Takut Pak estimasinya beda jauh sama realitanya. Dia estimasi bilangnya 500.000 pas tuker bon, mobilnya wis jadi, bayarnya 5 juta. Tapi gimana masa mau dicopot spare part-nya gitu kan. Nah, artinya ketakutan itu Bapak list tuh. Ya, pura-pura Bapak survei ke pasar gitu ya. Jadi customer diajak ngomong gitu ya. Nah, sambil kita mencari ketakutan itu. Ketakutan itulah Bapak rubah menjadi sesuatu yang berguna bagi dia. Wah, ini estimasinya plok nih. Pokoknya di luar estimasi, garansi nanti lebihnya adalah sisa saya. Pernah ingat tagline-nya dulu ada zaman Carrefour baru buka, bahwa harganya dijamin lebih daripada yang lain. Ya kan? Kalau harga dapat di luaran lebih murah daripada harga dia, maka diganti selisihnya 2 kali. Wah, senang kan orang ini jaminan nih pasti harganya lebih murah. Value-nya adalah murah. Nah, value-nya si launch-nya apa? The best in the world aftermarket scanner. Yang bicara bukan kita, yang bicara kompetitor kita di dunia. Ceritanya, kawan lama itu adalah agen tunggalnya launch. Kemudian kita didekati oleh vendor lain yang menawarkan pesaingnya launch. Besar juga sih di China gitu ya. Kemudian kita tanya tanpa rasa takut gitu ya. Apa bedanya produk Bapak yang ditawarkan dengan produknya launch? Oh, launch itu the best in the world scanner. Yang bicara kompetitornya. Jadi kompetitornya saja sangat respect dengan si launch ya. Jadi yang bicara adalah orang lain bukan si launch-nya sendiri. Kemudian kita dukung juga ada namanya reviewer. Nah, kalau sekarang ada YouTuber suka review mobil-mobil gitu ya. Ini ada reviewer namanya obdadvisor.com. Dia reviewer untuk alat scanner. Tahun 2021 menobatkan bahwa scanner launch adalah yang terbaik. Ya. Terus value yang ketiga adalah easy to use. Nah, sambil belajar bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Gampang Pak dipakainya. Mulai dari pemula sampai dengan profesional. Yang bicara saat ini di depan Bapak ini bukan orang otomotif. Saya background-nya di elektro, saya suka komputer, tanpa punya basic otomotif, tetapi passion saya di otomotif. Saya belajar waktu itu di training center ya. Kebetulan papa saya orang Suzuki, training center, belajar tentang otomotif. Teknologi otomotif. Oke, boleh bantu ya. Thank you. Nah, karena ada passion itu, Pak, jadi punya ketertarikan, punya rasa ingin tahu. Nah, ciri sukses yang kedua adalah selain Bapak menjual sesuatu solusi daripada penyelesaian ketakutan customer adalah Bapak punya passion. Passion itu apa? Passion itu ciri-cirinya adalah Bapak siap menderita bersama passion Bapak. Wah, jangan mentang-mentang PPKM, bengkel sepi, kemudian wis lah, gulung tikar sek, yang penting jualan nasi uduk. Nah, agak. Ya, ini dilakoni, terus diimprove Pak. Sampai sesuatu bisnis itu memang ini masih bisa bertahan. Belum sunset kok ya. Selama orang itu belum pindah ke drone pasti butuh mobil, butuh bengkel. Rasanya sampai seperti itu. Nah, easy to use itu gampang digunakan. Nanti kita bisa lihat videonya. Launch itu selalu improvisasi, Pak. Sampai ke tingkat pemula yang belum tahu apa-apa, yang penting sekarang connect internet, Bapak pilih namanya nanti ada bukan remote diagnostic, ada ada automatic diagnostic. Jadi Bapak connectin dengan internet, kemudian Bapak klik di sana, kemudian nanti otomatis scanner itu akan ngobrol dengan servernya launch di China dan ngobrol dengan si mobil Bapak. Nanti ketemu tanpa Bapak harus pilih Toyota, pilih Avanza, kemudian tipe engine. Nah, itu kan cara lama ya. Nah, sekarang ada namanya Intelligent Diagnose namanya. Jadi Bapak tinggal klik di sana, dia akan searching sendiri.
Nah, itu sampai ke easy to use. Easy to use yang kedua adalah kalau Bapak sampai salah ngeklik milih jenis mobil BMW masukin Toyota, scannernya nggak akan rusak, mobilnya juga nggak akan rusak. Paling nanti ada message error aja. Ya, sampai jaminan easy to use. Demikian. Kemudian weight coverage for car ini artinya software-nya paling banyak, Pak. Mau mobil dari China, Wuling, DFSK gitu ya, nanti ada BYD masuk. Kemudian ada dari Amerika, mobil Jeep ya, Rubicon, ada Chrysler gitu ya. Kemudian ada Eropa, BMW, Mercedes-Benz, Audi itu udah biasa, Bapak tahu di sana. Dan juga untuk mobil Jepang dan Korea. Jadi sangat sangat luas ininya, apa namanya software pilihannya. Kemudian ada lagi istilah namanya IoT, Pak, Internet of Things. Yang tadi, nanti kita akan bahas. Dan ada satu scanner lagi di zaman masa pandemi gini, Bapak cari orang pinter, susah tuh. Udah dapat harganya mahal tuh mekanik yang ngerti scanner, ngerti troubleshooting. Nah, rasanya tadi ada storing. Biasanya storing kita turun tangan ya, Pak. Nah, sekarang nggak usah. Bapak panggil aja helper anak yang PKL SMK, bawa scannernya, yang kita percaya ya, Pak. Udah kamu storing, lihat di sana di jalan apa, naik motor, bawa scannernya, bawa tethering, bawa apa namanya modem. Nanti sampai sana tinggal colok OBD-nya, kemudian kita konekin internet. Nah, Bapak yang ahli buka laptop aja, buka tablet di bengkel, kemudian Bapak bisa diagnostik secara jarak jauh. Ya, itu namanya remote diagnostic. Itu kita sudah ada remote diagnostic di sistem yang Bapak beli tadi X431 Pro. Ya, kemudian free update 3 tahun. Ini sampai dengan Desember 2021. Ya, jadi kalau Bapak beli register sebelum Desember 2021 masih punya free 3 tahun. Kompetitor paling 1 tahun, Pak. Ya, kita free 3 tahun. Kemudian buat solving bisa sensor, aktuator, dan learning. Nanti kita coba jalanin. Nah, ini dia. Ada namanya online programming khusus untuk X431 Pet Series. Apa sih online programming sama coding? Jadi ceritanya kalau Bapak pakai laptop, pakai handphone, suka lemot, loading, muter-muter-muter nggak kebuka-buka gitu ya. Nah, itu bisa dianggap kalau scanner itu kan komputer, Pak, anggap saja. Bapak kalau lagi dapat tekanan, ditambah lagi tekanan dari kanan kiri, keluarga, customer, kemudian anak family gitu ya, saudara-saudara, rasanya mumet, Pak. Terus mumet dikasih satu masalah lagi tambah mumet. Begitu juga dengan komputer, Pak. Komputer itu sudah kita susun rapi, ada sistematika berpikirnya, kita anggap saja semacam ruangan bengkel Bapak. Rasanya kalau saya dari tempat ruang tunggu ke toilet itu gampang lewatnya. Tapi ini nggak bisa lewat karena berantakan, Pak. Ada gearbox di mana, ada kunci di mana. Jadi orang mau lewat harus loncat sana, loncat sini. Nah, kira-kira gitu. Kalau kita lemot, kita harus, wah, sini nggak bisa jalan, sana nggak bisa jalan. Nah, gimana cara ngerapihin? Ngerapihinnya adalah posisi tempat duduk, kursi, itu dimasukkan ke dalam meja, supaya orang bisa lewat di selahnya itu. Nah, itu namanya proses coding, Pak. Jadi kalau lihat ruang berantakan, bengkel berantakan, kita coding. Begitu juga dengan mobil. Mobil ini rada lemot ya. Kita pilih nanti offline coding atau online coding. Ya. Jadi caranya adalah seperti itu. Kalau di mobil-mobil Eropa, Bapak baru beli gearbox nih, second nih. Nah, dimasukin gearbox-nya, kemudian perlu di-coding, Pak. Karena dia semacam kayak saudara baru, perlu dikenalin. Gitu ya. Kalau di coding sudah, tetapi masih belum synchronize, baru kita namanya online programming. Online programming dan online coding ini hanya untuk mobil Eropa. Kalau mobil Jepang biasanya plug and play semua, Pak. Ya, tidak perlu sinkronisasi kanan kiri, gitu ya. Kemudian ada juga versi DIY. Oke, tadi Pak Freddy kalau nggak salah ya tadi. Pak, itu ada berapa tingkatan? Yang paling murah adalah DIY. Do it yourself. Biasanya ini orang hobi, Pak. Orang suka ngoprek Sabtu Minggu, orang PPKM, WFH, terus nggak ada yang dikerjain. Wah, kelihatannya mau ngecek lah mobil nih gimana, sehat apa enggak gitu ya. Beli scannernya DIY. Jadi tinggal colok, tinggal pilih brandnya, dia bisa baca sendiri, cuman hanya kerusakannya aja. Kemudian di-reset gitu ya. Nggak bisa buat coding, nggak bisa buat online programming, nggak bisa buat setup gitu ya. Dia khusus untuk plug and play, barangnya mudah, dan ini untuk bengkel-bengkel startup. Saya jualan ini banyak di Jogja, Pak. Ternyata di Jogja levelnya teman-teman kita
hanya untuk bisa mendeteksi kerusakan aja. Nah, jarang sekali orang butuh coding, programming, apalagi sampai ke tingkat yang sudah online. Kemudian support profesional after sales service ya, Bapak, Pak, saya itu kan soketnya wireless Pak. Kemarin saya lupa, anak buah saya itu nyolok, kemudian kebawa sama customer, ditelepon sama customernya juga kurang kooperatif, ya sudahlah, hilang. Apa iya Pak, saya beli lagi scanner, nggak bisa beli dongle-nya aja gitu ya. Coba Bapak bisa bayangin kalau beli di Tokopedia, di blibli.com, di Lazada, di Shopee, bukan takut-takutin Pak. Tapi Bapak kalau beli ke sana, satu barangnya ilegal, kedua after sales service Pak, spare part-nya nggak ada, Bapak harus beli baru lagi, kemudian Bapak komplain, nggak jelas orangnya di mana gitu ya, garansinya gimana nih gitu, apakah nih software-nya legal, ada free upgrade nggak gitu ya. Karena kalau secara resmi, launch itu dibatasi versi Pak. Launch membuat pabriknya resmi Pak, dia membuat 2 tipe. Sama-sama Expa 31 Pro nih. Biasanya kalau yang Pro itu disebut dengan Expa 31V. Letusan V, warnanya hitam. Itu kalau Bapak lihat di Tokopedia seperti itu. Nah, itu adalah untuk China landed. Scanner diproduksi oleh Launch, tapi target marketnya dia nggak dijual di ekspor Pak. Dia target marketnya hanya di tempat-tempat di China aja, nggak boleh di luar China. Kenapa? Karena setelah dia lewat dari luar Cina, internetnya akan beda alamatnya Pak. Dia akan diblok ketika nanti dia dibawa ke Malaysia. Even kalau Bapak tenteng dari Singapura masukin ke Indonesia, itu nggak bisa diupdate. Karena beda zona yang disebut dengan IP, internet providernya beda. Settingan Indonesia itu 19 berapa, di Singapura 16 berapa gitu, jadi beda-beda. Nah ini kalau ada di dedicated by serial number-nya ada dideteksi tidak resmi, maka dia akan diblok. Lalu kok itu bisa dipakai yang Tokopedia? Iya, itu bisa jadi software-nya crack-crackan, gitu ya, kan software gampang dibaca gitu. Nah, terus after sales service susah Pak, nanti mau update gimana, kalau dongle-nya hilang gimana, tabletnya rusak bagaimana, kita mau servis juga nggak tahu gitu ya. Hari ini saya terima dari Surabaya, bengkel di Sidoarjo, dongle-nya rusak, wah udah pecah kanan kiri, ya ganti dongle harganya 4 juta gitu ya. Masih ada spare part-nya di kita, masih bisa kita lihat, Pak ini tabletnya jatuh Pak, pecah Pak, ya udah Bapak kan selama pakai Android bisa pindah di handphone, kita gratis, kita suntik lagi softwarenya, pakai APK, nanti diinstal lagi. Nanti ada orang kami yang akan nuntun step by step. Kurang lebih itu yang disebut dengan after sales service. Ya, layanan Purna. Nah, ini bedanya Pro sama Pro 3. Tadi ada yang bicara ya. Displaynya kalau yang Pro lebih kecil, 8 in. Kalau mau lebih gede, pakai yang 10 in, pakai yang Pro 3. Kemudian clocking speed-nya prosesor ya. Prosesornya yang Pro itu 1,3, ini udah cukup, sebenarnya quad core lagi ya. Kalau yang si Pro 3 itu 1,8 octal core, ada 8 chip. Memorinya 2 GB, sementara yang Pro 3 3 GB, storage-nya 32 GB, sementara yang sana bisa ditambah dengan SD card kalau yang di Pro 3. Kalau yang di Pro belum ada. Kameranya 5 megapiksel, yang Pro 3 8 megapiksel. Baterainya lebih tahan lama, yang Pro 3 jelas 7.000 dibanding dengan 4.600-an yang si Pro versi 4. Yang lainnya sama semua, komunikasi pakai Bluetooth dengan dongle dengan tabletnya. Kemudian bisa add-on. Nah, nanti kita, apa tuh add-on PSP 600? Itu adalah boroskop. Jadi kamera yang fleksibel, kecil, bisa masuk ke ruang bakar, bisa masuk kita ngolong-ngolong AC gitu ya, tanpa harus kita off-road. Kemudian, apalagi bedanya? Bedanya di sistem. Yang satu pakai Android versi 7, yang satu lagi yang Pro 3 pakai udah 9. Ya, kemudian guide function. Wah, cara perbaikan mobil VW sama Audi gimana? Kalau yang di Pro belum dapat, tapi kalau yang Pro 3 udah dapat guidance online untuk perbaikan mobil VW dan Audi. Kemudian vehicle coverage gimana? Vehicle coverage kalau yang Pro hanya untuk mobil penumpang, kalau yang Pro 3 ada opsional untuk mobil komersial atau truk atau bus gitu ya. Ada tambahan Pro 3, ada SD box. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan lebih jauh lagi. Kalau yang profesional bisa untuk brake reset. Brake reset itu apa brake reset? Waktu kita ganti brake pad, mobil-mobil Eropa itu lampunya akan nyala, Pak.
Walaupun Bapak sudah ganti brake pad-nya, tetapi lampunya harus di-reset. Itu ada namanya brake reset. Oil reset apa oil reset? Oil reset sama, mobil Eropa kalau waktunya ganti oli, nyala tuh. Mazda juga demikian tuh. Ya. Nah, itu ada reminder-nya, Bapak harus matiin pakai scanner. Ada SAS reset. SAS reset ini kalau kita ganti setir, ganti apa namanya seat belt buat pasang gitu ya, itu harus di-reset. Nah, walaupun dicopot, pasang lagi, nanti lampunya tetap nyala. Elektronik baterai match. Nah, hati-hati kalau ganti aki mobil ini ya, mobil Mercy, BMW itu harus di matching lagi ya, karena dia kalau nggak ganti pakai itu bisa nyala, immobilizer-nya juga bisa hidup. Jadi kita pilih namanya baterai match. Kemudian ABS bleeding. Waktu kita ganti oli minyak rem, ya kadang-kadang ABS-nya suka nyala tuh karena kita habis nge-bleeding ya, ganti minyak rem. Itu juga harus di-reset. Electronic throttle learning. Nah, ini kejadian banyak untuk Nissan Livina ya. Livina yang sekarang sih nggak terlalu rewel, Livina yang sebelumnya kita semprot-semprot throttle, tune up gitu, terus kemudian waduh, ini kok RPM-nya naik nih atau hunting naik turun gitu ya, nggak bisa di-reset. Cara risetnya apa? Masuk ke learning. Jadi diajarin RPM normalnya 750 RPM loh ya. Bapak pilih menu learning, kemudian dia secara otomatis RPM-nya akan ngikutin ke settingan awal. Kemudian masih banyak itu DFV regeneration, ini buat saringan filter solar ya. Suka kotor, kita kalau ganti filter solar harus di reset juga gitu ya. Ada gear learning, immobilizer, injector coding. Injector coding banyak untuk injektor common rail. Bapak kalau beli Triton, beli Pajero Sport, beli Fortuner yang diesel gitu ya, injektornya udah kotor nih, mampet, udah nggak bisa dibersihin, ganti injektor baru, itu Bapak pasang pasti pincang. Ya kenapa? Karena injektor baru belum termasuk keluarga dia, harus dikenalin. Ya kenalin gimana? Pakai injektor coding. Nah, jadi ini adalah setup untuk scanner yang untuk profesional. Nanti gimana? Banyak banget video-video yang sudah kita upload. Bapak join bisa di Facebook Launch Malaysia. Di sana, nah, nanti Bapak pilih ini adalah New Information Interface kita. Ya, Bapak coba lihat satu-satu di Intelligent Diagnostic di pojok kiri atas. Ini yang saya sebut. Bapak tinggal klik ke sana, konekin internet. Nggak usah mobil pilih apapun. Jenisnya dia akan koneksi sendiri. Kok bisa, Pak? Karena dia mendeteksi pakai VIN number. Kecuali untuk Daihatsu ya. Daihatsu VIN number-nya agak berbeda karena dia sudah dibeli di Toyota secara perusahaan ya Pak, di Jepangnya sudah dibeli sama Toyota Group, jadi VIN number-nya agak ngaco. Selain Daihatsu, kita tinggal pilih, konekin internet, dia akan bisa searching sendiri. Kalau nggak bisa, nggak ada internet ya Bapak mau nggak mau pilih yang local diagnose. Ya. Kemudian ada TPMS, apa tuh? TPMS ini mobil-mobil baru sekarang ada sensornya untuk menghitung tekanan ban dari 4 roda ya, di depan dan di belakang, kanan kiri. Nah, tire pressure monitoring system. Nanti kalau ini bannya kempes atau sensornya rusak harus ganti, itu harus synchronize lagi. Cara solvingnya adalah pakai TPMS. IDAS. IDAS itu adalah teknologi baru nih. Ini cikal bakal mobil bisa jalan sendiri, bisa autonomous. Mobil-mobil baru sekarang kayak Wuling yang RS, itu ada kamera di belakang spion tengah. Coba Bapak lihat nanti kalau lihat Camry, lihat Mercedes-Benz gitu ya, tipe-tipe keluaran 2015, 2018 ke atas, Mazda gitu ya. Itu di belakang spion tengah suka ada nongol di balik kaca ada kameranya. Nah, itu kamera sensor untuk mendeteksi benda-benda yang lewat seketika di depan mobil. Walaupun kita lagi main handphone, meleng gitu ya, kalau sensornya bagus, mobil itu akan ngerem sendiri, Pak, walaupun kita nginjek gas terus. Nah, itu namanya IDAS. IDAS ini kalau mobil kecelakaan, kacanya pecah nih, Bapak beli lagi sensor baru. Nah, itu harus dikalibrasi. Kalibrasinya bisa pakai scanner ini, dan nanti beli namanya alat EDAS, alat recognize untuk kalibrasinya. Itu kemudian diagnostik history, ya untuk membaca history. Software update, nah ini gampang. Jadi waktu Bapak beli, pertama kali Bapak harus register. Register tinggal kontak Pak Beto nanti akan registerkan. Bapak dapat username dengan password sesuai dengan serial number Bapak. Jadi Bapak tinggal klik software update, konekin internet, kemudian bisa login, dan Bapak bisa otomatis update free selama 3 tahun. Tinggal one click update aja. Reset,
yang tadi kita bicara, ada brake reset sampai injektor reset tadi. Kemudian ada remote diagnostic. Ini dia, nanti kita akan bahas di sesi akhir acara ini ya. Apa sih remote diagnostic? Dan masih banyak banget, termasuk nanti ada di pojok kiri itu ada mall. Wah, apa tuh ada mall internet? Bapak bisa belanja software. Kalau seandainya Bapak mau nyeken mobil Tesla yang sekarang mobil listrik, itu udah bisa di-scan, tapi nggak termasuk standar software-nya, Bapak beli di mall pakai kartu kredit, konekin ke internet, kemudian si launch akan ngasih Bapak free download untuk software. Kalau nggak salah harganya $600 untuk softwarenya mobil Tesla. Jadi Tesla tidak bisa kita untuk scan. Lalu kalau mau training gimana nih? Bapak pilih other modul, kemudian pilih training video. Langsung connect dengan YouTube. Banyak banget di YouTube video-video bagaimana solving problem dengan menggunakan scannernya si launch. Gitu ya. Nah, ini videoscope. Videoscope ini yang tadi saya bilang ada kamera kecil pakai USB. Bapak bisa ngintip ruang bakar tanpa Bapak harus bongkar silinder head. Wah, ini kok banyak oli terbakar di ruang bakar, berarti ring sehernya udah bocor nih. Ya, jadi kita bisa kasih tahu customer, difotoin, divideoin, direkam gitu ya. Nih Bu, Bapak, ini ada kotoran nih, udah banyak banget, udah kayaknya harus turun mesin gitu ya. Nah, ini gunakan videoscope. Oke, itu benefit dari user. Ini tampak lebih jelas lagi tentang fitur dan benefit dari tampilan scanner yang terbaru. Sampai di sini Pak Beto saya tahan dulu, break dulu. Ada yang mau ditanya, silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke training berikutnya. Silakan Pak Beto. Oke, thank you. Thank you Pak Ranggi. Dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Untuk yang videoscope tadi ya, itu apa termasuk kameranya, Pak? Termasuk apa? Kamera. Oh yang ya. Katanya untuk apa? Ruang bakar. Ya, itu aksesoris terpisah Pak Ferry. Itu kan pakai tablet untuk anunya, dan itu kan ada kapasitas memorinya. Jika nanti kita update terus, lama-lama kan memori itu kan bisa penuh, Pak. Bisa penuh, bisa lemot. Nah itu kalau misalkan kita ganti tab sendiri, kita beli sendiri, itu bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Selama dia hardware-nya masih mumpuni, maksudnya gini. Bapak bisa bayangin, tahu dulu ada namanya komputer Pentium 1 ya Pak. Pentium 1, 2, 3, zaman dulu lah. Kira-kira kalau Pentium 1 saya installin Windows 10 jalan nggak Pak? Nggak jalan. Nah, lemot kan? Sama ya. Pak, sekarang Bapak tabletnya versi Android 7 ya. Nanti kalau berikutnya muncul Android versi 20, kira-kira kalau saya injek pakai tablet Bapak yang sekarang, injek Android 20 pasti lemot. Ya. Jadi permainan scanner ini permainan software, Pak. Terus harapan dia per 3 tahun Bapak harus upgrade. Gitu kan? Upgrade maksudnya di tahun keempat nanti ada mobil-mobil yang lebih canggih, hybrid makin banyak masuk, gitu ya. Software-nya makin banyak Pak, kalau makin banyak tabletnya udah makin lemot. Oke, matur suwun. Lanjut lagi, kalau udah bosan kita nonton video sebentar. Boleh Pak, ya Pak, video Pak. Itu dulu biar. Pak, saya mau tanya lagi nih. Boleh. Siap. Pending dulu. Tadi yang terbaru itu Pro 3 ya Pak ya? Ada 3 tipe, 1 Pro, tapi versinya versi 4 ya Pak, bukan versi 3. Yang ke tengah-tengah namanya Pro 3 Pak, Pro 3 versi 4 juga. Yang paling tinggi PET 5. Gitu ya. Yang tengah-tengah itu bisa untuk heavy duty ya Pak ya, untuk truk-truk ya? Ya, nanti heavy duty Bapak tambahin lagi 1 dongle, namanya heavy duty truck, yang heavy duty 3. Kan beda Pak, kalau untuk truk kalau nggak salah OBD2-nya pakai power pakai voltase 24 volt ya Pak. Iya. Dia OBD2-nya beda Pak. Ada pengait di tengah-tengah, jadi kalau kita paksa colok pakai OBD dongle-nya yang Pro nggak akan bisa masuk, terganjel. Nah, itu untuk membedakan 24 volt sama 12 volt. Nah, kalau yang Pro nggak bisa. Yang Pro hanya untuk passenger car aja.
Oke, lanjut. Kita nonton video dulu. Iya, Ada yang boleh. mau tanya Boleh, Pak lagi Ranggi. nanti sambil jalan ya.